Shalom Sobat Muda, kembali lagi di Ngepung. Kali ini kita membahas tentang Behold the Lamb of God, atau Lihatlah Anak Domba Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 29-31 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Kalau kalian tahu, Yohanes Pembaptis ini sangatlah terkenal di zamannya. Dia ini terkenal sebagai nabi yang sangat luar biasa. Dia dikenal sebagai Yohanes yang bisa diharapkan oleh umat Israel untuk membawa kepada kebebasan. Di saat famous atau popularitas seperti itu ya, bisa saja Yohanes ini menyalahgunakan kepopularitasannya untuk menjadi seperti yang ia inginkan. Tetapi di sini luar biasanya, Yohanes itu tidak sama sekali berbuat seperti itu. Yohanes justru memusatkan pada Yesus. Tugas Yohanes Pembaptis sendiri adalah memberitakan kedatangan Sang Anak Domba Allah yang menebus dosa manusia. Anak Domba Allah itulah Yesus. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau Yohanes ini memiliki sifat yaitu memiliki integritas. Dalam mengerjakan tugasnya, si Yohanes Pembaptis ini bertindak lurus, terus jujur, berani, dan apa adanya, dan juga memiliki kerendahan hati. Ia tidak sama sekali mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal dan bahkan menjadi terhormat. Sebaliknya, ia justru memusatkan seluruh hidup dan kesaksiannya kepada pribadi Yesus yang adalah Mesias. Mungkin Yohanes Pembaptis ini pernah dielulukan sebagai sesuatu pembawa keselamatannya, tetapi dia sadar akan tugasnya, bahwa dia hanyalah sebagai pembuka jalan datangnya juru selamat itu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Yohanes ini tidak mencari popularitas dirinya. Ketika waktu itu sempat Yohanes Pembaptis itu ditanya oleh orang-orang Farisi tentang hak dan dasar bagi seseorang untuk melakukan pembaptisan. Dengan terang-terangan, sekali lagi dia menyatakan, Yohanes Pembaptis ini mengaku bahwa dirinya bukanlah Elia maupun Mesias. Itu tercantum dalam ayat 22-25. Pernyataan itulah yang menandakan bahwa si Yohanes Pembaptis ini adalah pribadi yang berintegritas. Dia sama sekali nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, meskipun orang lain menganggapnya sebagai Nabi Elia, bahkan Mesias itu sendiri. Di sini peluang menjadi terkenal ditampik oleh Yohanes Pembaptis, sebab ia sama sekali tidak mencari popularitas diri. Bagi Yohanes Pembaptis, Yesus adalah yang utama. Dan ia pernah berkata dalam Yohanes 3:30, ia atau Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini prinsip yang harusnya juga kita terapkan sebagai manusia. Kita harus memusatkan diri kita, memusatkan kehidupan kita hanya pada Tuhan kita. Yohanes Pembaptis ini sadar diri. Pada saat Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, secara spontan, dengan jujur ia itu berkata kepada murid-muridnya, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dia secara bangga menyatakan pernyataan yang spontan, tanpa dia itu berpikir untuk, wah ini kesempatan untuk aku mencari popularitas. Nah, itu tidak sama sekali ia lakukan. Yohanes hendak mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dialah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Bukan dia yang mungkin dianggap selama ini sama umat Israel adalah juru selamat. Dialah Tuhanlah korban dan sekaligus korban persembahan untuk menghapus dosa manusia. Yesuslah satu-satunya harapan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada harapan. Seandainya ada pun, sudah dapat dipastikan ya kalau harapan itu adalah palsu.
Kok bisa palsu? Karena kalau di luar Tuhan Yesus itu tidak ada pengampunan dan keselamatan. Yang ada hanyalah kebinasaan dan hukuman. Nah, saatnya kita kembali lagi disadarkan bahwa bukan kita, bukan aku, bukan kalian, tetapi Tuhanlah yang seharusnya dipuji, dimuliakan, dan jadi pusat dalam setiap kehidupan kita. Kalau saat ini teman-teman masih merasa, aku harus yang jadi utama, aku harus menonjol. Yuk kita sekarang sama-sama untuk saling sadar bahwa diri kita ini bukanlah diri kita lagi. Seperti ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, jadi harusnya seperti lagu itu ya teman-teman, bahwa bukan diri kita, tetapi Yesus yang ada dalam diri kita. Tuhanlah pusat kehidupan kita. Mari kita bangun fokus kita, ubah fokus kita untuk menjadi berpusat hanya pada Tuhan. Berita Yesuslah yang harusnya jadi utama. Hari ini kita sama-sama diingatkan kembali untuk fokus memberitakan Injil. Dan bukan lagi mengandalkan kemampuan berpikir secara manusia atau filsafat, bahkan suka bersilat kata, omongan yang kosong, dan apalagi ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Biarlah Tuhanlah yang jadi utama, yang jadi pusat dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang kita lakukan, gunakanlah itu untuk kemuliaan-Nya. Biar kita ini hanya menjadi alat yang digunakan untuk memuliakan namanya saja. It's time to change your mind. Di Ngebum kali ini, mari kita sama-sama untuk memusatkan hidup kita hanya pada Tuhan. Sebab seluruh hidup kita bukan lagi tentang siapa kita, tetapi berpusat hanya pada Yesus Kristus. Maka hidup kita akan menceritakan kebaikan dan perbuatannya yang menyelamatkan. Itulah yang harusnya kita lakukan. Sampai jumpa teman-teman. God bless you. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.